Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Istriku Bukanlah Manusia. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan selalu update cerita dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Malam itu Dedi nekat menerobos sergapan hujan lebat yang mengintainya sejak perjalanan dari Kupang menuju Armasi. Tekadnya untuk bertemu Gusti sudah bulat. Bagaimana tidak, Dedi terlena dengan tawaran dari Pak Gusti, sang dukun sakti yang menjanjikan kekayaan yang tidak akan pernah habis selama 7 turunan. "Dasar pemuda miskin, berani sekali kau datang melamar anak saya tanpa bermodalkan apa-apa. Pergi sana, kau hanya boleh kembali ke sini setelah kau kaya raya." Kepala Dedi mengulang memori penghinaan tersebut dari ayah Ani, wanita yang sudah 3 tahun ini menjalin kasih dengannya. Dedi berniat melamar wanita yang sangat dicintainya tersebut, namun hanya penolakan dan penghinaan yang ia terima, sehingga Dedi kalap dan nekat ingin menemui Pak Gusti. "Aku akan buktikan kepada tua bangka sialan itu kalau aku bisa kaya raya dalam waktu singkat," batin Dedi. Motornya kembali dipacu dengan kecepatan tinggi agar cepat sampai ke rumah Pak Gusti. Saat akan memasuki area hutan, Dedi buru-buru menekan rem motornya. Nampak bulu kuduknya berdiri dengan perasaan setengah takut. "Duh, gelap sekali. Tak ada lampu di sepanjang jalan. Hutannya rimbun pula. Sudahlah, demi bisa melamar Ani." Dia mulai menancap gas sekencang-kencangnya karena takut, apalagi ditambah suara dari burung hantu dan lolongan anjing liar yang turut menemani perjalanannya. Bunyi gemercik ban motor akibat Dedi yang menekan rem sekuat tenaga. Dia kaget dan takut setengah mati saat melihat sosok ular piton besar di tengah jalan. Mulut Dedi kaku, tak satu pun suara yang terdengar keluar dari mulutnya. Beberapa menit kemudian ular itu tersebut pergi. Ditatapnya hingga ular tersebut hilang dari pandangannya. Lalu Dedi memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri untuk memastikan keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, Dedi pun melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Dedi tiba di rumah Pak Gusti. Tampak sebuah rumah tua dengan pagar kayu yang mulai lapuk dan hanya diterangi oleh cahaya pelita. Dia lalu turun dari motornya dan perlahan mendekati pintu. "Pak Gusti, halo Pak Gusti." Bunyi pintu yang dibuka dari dalam. Tampak sosok tua renta dengan sedikit membungkuk dengan sorot mata yang tajam membuka pintu. "Selamat malam Pak. Saya Dedi, temannya Titis yang tadi bicara sama Bapak via telepon." "Ayo masuk," ucap Pak Gusti sedikit ketus. "Terima kasih Pak. Silakan duduk." "Iya Pak," sahut Dedi sedikit canggung. "Tunggu, saya buatkan kopi." "Baik Pak, terima kasih." Sambil menunggu Pak Gusti membuat kopi, Dedi bangkit dari tempat duduknya dan menatap foto-foto yang dulu tergantung di dinding kayu rumah tua itu. Dedi merasa ngeri dengan sosok orang-orang yang ada dalam foto tersebut. Mereka adalah kakek dan nenek saya serta rekan-rekan mereka. Dedi pun tersentak kaget dan hampir menjatuhkan figura foto tersebut dari dinding. "Bapak, maaf, saya kaget. Habis Bapak muncul tiba-tiba." Ini kopimu, minumlah. Malam ini kamu beristirahat saja dulu.
Besok baru kita persiapkan hal yang diperlukan untuk ritual. Baik Pak, tapi saya belum mengerti ritual apa Pak. Soalnya Itis tidak pernah menceritakan secara detail ritual yang dijalani di sini. Jangan banyak tanya. Kamu cepat mau kaya kan? Seperti Itis. Maaf Pak, sudah lancang. Ya Pak, saya mau sekali. Saya ingin membuktikan kepada ayah kekasih saya kalau saya juga bisa berhak kaya. Bagus. Kemungkinan besar akan berhasil jika kamu punya dendam dan ambisi yang besar. Tapi mohon maaf Pak, saya hanya ingin tahu ritual apa ini. Maaf Pak, saya lancang. Saya hanya ingin memastikan kalau saya tidak kenapa-kenapa nantinya. Aku akan menikahkanmu dengan kuntilanak merah. Apa Pak? Sahut Dedi dengan terbata-bata seolah tidak percaya. Ya, apa kau tuli? Aku akan menikahkanmu dengan kuntilanak merah. Tapi ujar Dedi ketakutan. Mengapa? Kamu ingin kaya kan? Dedi terdiam seolah berpikir panjang, mengerutkan keningnya sambil menundukkan kepala. Bulir-bulir peluh bak biji jagung menetes deras dari kulitnya tanpa henti. Apa Titis juga dulu dinikahkan dengan kuntilanak Pak? Pak Gusti terdiam sebentar, lalu menyeruput kopi miliknya yang hampir menyisakan ampas. Perlahan dia bangkit dari kursi dan menatap keluar rumah dari balik jendela. Hah? Aku ingat betul saat pertama kali bertemu Itis. Dia datang ke sini dengan sejumlah pengeluhan. Dia bercerita bagaimana usahanya harus gulung tikar, melamar kerja di berbagai tempat tapi ditolak, dililit banyak utang dan tak mampu melunasinya. Pada akhirnya semua rekan-rekannya termasuk istri tercintanya meninggalkan dia. Dia pun menangis sesenggukan memohon agar aku membantu dia untuk cepat kaya. Aku memberikan syarat harus menikah dengan kuntilanak merah. Awalnya dia ketakutan seperti kamu. Tapi coba lihat dia sekarang. Punya belasan mobil mewah, rumah bak istana. Dia punya segalanya. Apa yang masih menahanmu? Kamu ingin segera menikahi Ani kan? Dedi berpikir sejenak. Yang ada di pikirannya sekarang hanya Ani, dan membuktikan kepada ayah Ani kalau dia akan sukses dan kembali untuk melamar Ani. Baik Pak, saya menyanggupinya. Bagus, sekarang aku akan mengantar kamu ke kamar biar kamu dapat beristirahat. Dedi dibawa ke ruangan berdiameter 3x3, tepatnya untuk melepas lelah. Setelah itu Pak Gusti pun langsung meninggalkannya. Di dalam kamar Dedi pun tak langsung dapat tertidur. Dia hanya membolak-balikkan badannya ke kiri dan ke kanan, seperti ada beban berat di pundaknya. Atau mungkin karena ketakutan akan dinikahkan dengan sosok kuntilanak. Dedi. Tiba-tiba samar terdengar suara perempuan dari luar rumah, memanggil-manggil namanya secara perlahan. Dedi pun bangun dan mencari asal suara tersebut, dan didapatnya dari kejauhan tampak sosok perempuan cantik bergaun merah sedang menatapnya dari bawah pohon beringin besar dengan pandangan yang sayu. Sambil tertawa kecil, sosok perempuan tersebut lalu berjalan masuk ke dalam hutan. Tak ayal Dedi pun langsung melangkah mengikuti perempuan itu. Namun sosok tadi menghilang di telan kegelapan dan riuh angin dingin yang menusuk sumsum. Matanya kemudian tertuju pada sehelai selendang merah yang tergeletak di atas tanah. Lalu diambilnya selendang tersebut. Pasti punya wanita tadi, batin Dedi sambil melihat sekeliling. Dedi pun terenyak kaget karena tepukan tangan Pak Gusti di baunya. Pak Gusti, bikin kaget saja. Sedang apa kau di luar? Ini sudah larut malam. Maaf Pak, tadi masuk.
Dedi pun bergegas melangkah kaki menuju rumah. Sementara itu Pak Gusti memalingkan wajahnya dan melempar senyum kepada sosok perempuan bergaun merah yang sedang duduk di dahan pohon beringin besar itu. Di dalam kamar, Dedi belum bisa memejamkan mata sambil menatap selendang merah yang digenggamnya. Siapa wanita itu? Aku ingin bertemu dan mengembalikan selendang ini. Mungkin dia sedang mencarinya. Dia lalu meletakkan selendang tersebut di samping tempat ia terbaring dan berusaha memejamkan mata agar segera singgah ke alam mimpi. Akhirnya Dedi pulas tertidur dan sukses tiba di alam mimpi. Dalam mimpinya Dedi sedang duduk di bawah pohon beringin besar, tempat dia melihat wanita bergaun merah tadi. Angin berhembus kencang dan tiba-tiba tercium aroma amis anyir yang sangat menusuk hidung. Terdengar suara perempuan yang sedang tertawa nyaring. Dedi menendahkan kepala ke atas dan melihat sosok perempuan dengan wajah setengah rusak dan dengan penuh belatung sedang tertawa sambil melihatnya dengan sorot mata yang tajam. Siapa kau? Jangan ganggu aku. Perempuan itu mengambil belatung hidup di wajahnya, dimasukkan ke dalam mulutnya, lalu dimakannya dengan rakus. Sisa-sisa belatung di mulut perempuan itu pun berjatuhan di wajah Dedi. Dedi yang kaget dan takut lantas hendak berlari meninggalkan wanita itu. Namun kaki dan seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Perempuan itu lalu melayang dari atas pohon, turun ke bawah dan berhenti tepat di depan Dedi. Dedi ingin berteriak, namun mulutnya kaku. Sekarang Dedi dapat melihat sosok itu dengan jelas. Di separuh wajahnya terdapat luka dan lubang menganga, sehingga Dedi dapat melihat belatung hidup lalu lalang keluar masuk dari luka tersebut. Dari situlah sumber bau amis yang sangat menusuk hidungnya. Tampak kuku-kuku panjang dari tangan wanita itu mendekat ke arah wajah Dedi. Dielus-elusnya wajah Dedi menggunakan kukunya yang panjang dan hitam, lalu turun ke tangan Dedi dan mengambil selendang merah yang digenggam Dedi sedari tadi. Perempuan tersebut lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan keluarlah sekelompok kecoa yang terbang hingga mengerubungi seluruh tubuh Dedi. Dibukanya lagi mulutnya dan keluar seekor ular berwarna hitam. Dedi semakin ketakutan saat ular itu mendesis dan mendekatinya. Ular tersebut membuka mulutnya hendak mematuk Dedi. Dedi berusaha sekuat tenaga untuk membuka mulutnya dan berteriak sekencang-kencangnya. Dia sadar dari mimpinya dengan tubuh penuh keringat dan napas memburu. Pak Gusti, sejak kapan berada di samping saya? Dedi lebih kaget lagi ketika melihat Pak Gusti sudah berada di dalam kamar tepat di sampingnya. Aku masuk ke sini karena mendengarmu berteriak. Tapi bagaimana Bapak masuk? Karena sebelum saya tidur, saya ingat betul sudah mengunci pintu kamar. Tidurlah, kamu harus benar-benar siap untuk ritual ini, ujar Pak Gusti sambil melangkah kaki keluar dari kamar. Dedi hanya terdiam heran atas apa yang menimpanya. Dedi lalu teringat selendang merah yang disimpan sebelum tidur. Dicarinya selendang merah yang tadi disimpannya di samping pembaringan, tapi tidak dapat ia temukan. Dia bangun dari kasur lalu mencari seisi ruangan, tapi tetap saja nihil. Tidak mungkin selendang itu hilang begitu saja, batin Dedi penuh tanda tanya. Apa mungkin diambil Pak Gusti? Tapi Pak Gusti tidak kelihatan memegang selendang tersebut. Apa mungkin itu mimpi? Sudahlah, aku tidur saja. Rasa kantuk akhirnya menang melawan lamunan Dedi tentang selendang dan membawa Dedi dalam tidur yang lelap. Hari pun berganti. Pagi itu Dedi disapa oleh
Udara yang segar khas pedesaan di Amarrasi dan indahnya paduan suara burung yang bertengger di pohon jeruk di depan jendela kamar tempat ia tempati. "Sudah bangun kau rupanya. Mari kita ngopi dulu." "Iya Pak, terima kasih. Kebetulan juga saya ingin menceritakan sesuatu." "Apa itu Dedi?" "Semalam saya bermimpi aneh sekali." "Ah sudahlah, tak usah engkau bahas mimpi itu. Toh mimpi itu kan cuma sekedar bunga tidur. Tidak usah disiram dan dipupuk. Nanti malah bertumbuh dan akhirnya kamu kepikiran yang tidak-tidak," ujar Pak Gusti memotong pembicaraan. Dedi hanya diam dengan sedikit kesal sambil menyeruput kopi panas di meja yang menunggu dikecap bibir Dedi sedari tadi. "Aku mohon pamit sebentar untuk melihat daerah sekeliling di sini ya Pak," sahut Dedi. "Boleh, tapi jangan terlalu lama dan jauh, soalnya malam ini kita akan mulai ritualnya. Saya juga akan keluar sebentar untuk mempersiapkan ritual ini." "Baik Pak." Dedi lalu berjalan keluar rumah dan mengitari pekarangan. Namun matanya tertuju pada pohon beringin besar di depannya. Dia mendekati pohon itu, dipegangnya sambil mengitari pohon tersebut. Tiba-tiba Dedi terbayang akan mimpinya semalam dan terperanjat akan sosok wanita cantik yang menatapnya dari kejauhan saat membuka mata. Itu wanita kemarin. Sosok cantik tersebut lalu melempar senyum dan berjalan menuju arah hutan. "Hei, tunggu, jangan pergi dulu." Tapi panggilannya tak diindahkan. Dedi lantas mengejar ke arah hutan. Cepat sekali wanita itu. Wanita itu menghilang dalam nyanyian angin yang berembus kencang, menerobos baris-baris pepohonan yang rimbun. "Kamu mencari aku?" sapa sosok wanita yang tiba-tiba sudah berada tepat di belakang Dedi. "Kamu siapa? Mengapa bisa berada di dalam hutan ini?" "Namaku Lita. Aku tinggal di sekitar sini." "Aku Dedi." "Aku sudah tahu," jawab wanita itu dengan lembut. "Dari mana kau tahu namaku? Apa semua pria rasa ingin tahunya tinggi seperti kamu?" Tidak juga. Oh, aku kemarin menemukan selendang merah. Aku kira itu punyamu, jadi aku menyimpannya dan ingin mengembalikannya. Namun selendang itu hilang entah kemana." "Maksudmu selendang ini?" Wanita tersebut menunjukkan selendang yang dicari-cari oleh Dedi. "Dari mana kamu bisa mendapatkannya?" "Aku menyimpannya di kasur saat tidur. Paginya aku tidak menemukannya." Dedi kaget dan terheran-heran dengan apa yang ada di depan matanya itu. "Aku menemukannya semalam di pohon beringin besar di depan sana." "Maksud kamu pohon beringin di depan rumah Pak Gusti?" "Iya." Pikiran Dedi pun mulai melayang kemana-mana. Mungkin ditiup angin atau dibawa tikus. "Terima kasih sudah sempat menyimpan dan ingin mengembalikannya. Aku mencarinya kemana-mana, namun kini sudah kembali ke tanganku," tambah wanita itu dengan tersenyum. "Iya, sama-sama. Syukurlah kalau begitu. Aku turut ikut senang. Aku permisi, mau pulang." Apa boleh aku mengantarmu?" "Aku bisa sendiri." "Tapi ini hutan. Bagaimana kalau ada hewan buas atau hantu yang mengganggu kamu?" "Hutan ini rumahku." "Apa maksudmu?" Sudahlah. Malam ini mungkin kita akan berjumpa lagi." "Dari mana kamu tahu kita akan berjumpa lagi?" "Segala kemungkinan bisa terjadi kan?" Iya Lita." "Baiklah, aku permisi dulu." Sosok wanita bernama Lita itu berjalan meninggalkan Dedi seorang diri di tengah hutan. Lita lalu memalingkan wajahnya dan memberikan senyum datar ke arah Dedi, lalu hilang dari pandangannya
karena dihalangi pepohonan dan semak belukar. Setelah pertemuan yang tak biasa itu, Dedi langsung kembali ke rumah Pak Gusti. Dalam perjalanan pulang, ia diserbu beribu pertanyaan yang belum bisa diterima akal sehatnya. Lita, nama yang cantik, sangat cantik seperti wajahnya. Namun dia sangat misterius. Mengapa dia begitu yakin malam ini akan bertemu lagi? Dan selendang itu, sialan, pikiran ini hanya berputar di kepalaku. Sesampainya di rumah Pak Gusti, Dedi langsung meraih handphone yang bergetar. Halo Itis, gimana bro, aman? Sialan lo bro, mengapa tak kau beritahu dari awal kalau syaratnya harus menikah sama kuntilanak? Kalau aku beritahu sejak awal, mungkin kamu tidak akan berada di situ kan bro? Tapi bro, aku takut. Masa takut sama wanita bro? Sialan lo, wanita yang ini kan beda. Intinya tetap wanita daripada dinikahkan sama sesama jenis. Kurang ajar. Jadi kapan nih kalian nikah? Iblis lu, dari dulu gilanya tak hilang-hilang. Menurut Pak Gusti, malam ini ritualnya dimulai. Tapi aku takut sekali. Tidak perlu takut. Awalnya aku juga begitu. Tapi sekarang aku punya segalanya. Dan jika tidak mengambil risiko, ini bisa jadi Ani dinikahkan dengan orang lain. Mau lu bro? Iya sih, tapi maulah. Tapi yakin aman kan? Percaya bro, pasti aman. Ya sudah, aku harus ke kosan. Soalnya Rian baru datang dari Lembata tadi sore. Oh, makasih bro. Titip salam buat Revan. Sampaikan kalau aku menagih, oke? Siap bro, akan aku sampaikan. Tapi ingat ya bro, kamu harus bisa menahan bau amis. Maksudnya, Itis langsung menutup telepon dan menambah babak baru dalam pikiran Dedi. Sialan, orang gila itu. Baru saja pikiranku mulai sedikit tenang, malah dia menambah beban pertanyaan dalam pikiranku. Bau amis apa yang dimaksud Itis? Apakah ada kaitannya dengan mimpiku tadi malam? Tidak. Aku tidak harus memikirkannya. Pikiranku bisa lebih menderita dari realita itu sendiri nantinya. Sudah pulang kamu? Ucap Pak Gusti memecah lamunan Dedi. Pak Gusti, iya Pak, baru beberapa saat. Itu apa Pak yang di kain putih? Kok baunya agak busuk? Imbu Dedi sambil menutup hidungnya. Nanti malam baru kamu lihat sendiri. Semua yang muncul di depan mata Dedi makin membuat penasaran. Dan pikirannya seperti diaduk dalam kesakitan yang seolah membuat kepalanya akan meledak. Baik Pak, saya permisi, mau mandi sebentar. Jawab Pak Gusti singkat sambil melangkah kakinya ke kamarnya, membawa bungkusan di dalam kain putih yang kotor tersebut. Selesai membersihkan diri, Dedi membaringkan dirinya di atas kasur sambil mengutak-atik handphonenya. Dia mengusap layar handphonenya yang tampak foto Ani sedang tersenyum genit di wallpaper. Sayang, tunggu aku akan kembali padamu. Dedi mengecup layar handphonenya seakan dia mengecup bibir kekasih hatinya itu. Tak lama Dedi pun tertidur. Rupanya hembusan angin sepoi dari luar jendela ada rasa kelelahan yang membuatnya diserang kantuk. Dedi, bangun. Dedi. Maaf Pak, saya ketiduran. Sudah jam berapa ini? Sahut Dedi sambil mengucek matanya yang masih setengah terbuka. Sekarang sudah hampir jam 12 malam. Persiapkan dirimu, waktunya sudah dekat. Lama juga saya tertidur. Baik Pak, saya cuci muka dulu.
Dedi menuju perigi di samping rumah dan mencuci mukanya, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. "Ikut saya," ucap Pak Gusti sambil menenteng seekor ayam kampung hitam dan bungkusan dari kain putih berisi sesuatu yang tidak diketahui. Mereka berjalan menuju ke arah pohon beringin besar di depan rumahnya. Sesampainya di depan pohon beringin, Pak Gusti membuka bungkusan kain putih tersebut dan keluarlah aroma busuk menyengat, dan di dalamnya terdapat gumpalan daging berupa usus yang panjang, tak diketahui usus manusia ataukah hewan, serta di dalamnya terdapat sebuah tulang kaki hewan, tak tahu pula tulang dari hewan apa yang ia gunakan. Usus tersebut lalu dililitkan ke tulang tadi seolah diikat. Pak Gusti lalu menggigit leher ayam kampung itu hingga keluarlah darah hitam segar, bukan merah. Mungkin beliau menggunakan ayam kampung khusus untuk ritual ini. Darah tersebut ditampung pada sebuah wadah yang terbuat dari batok buah kelapa. Setelah itu darah tersebut dilumuri pada tulang yang sudah dililit oleh usus tadi dan menancapkannya di atas tanah tepat di depan pohon beringin yang sisanya dioleskan pada wajah Dedi. "Silakan kamu duduk bersila. Tolong tahan jika tercium bau amis, dan jangan takut jika kamu melihat sosok yang menyeramkan," ucap Pak Gusti mengingatkan. Pak Gusti lalu duduk bersila membelakangi Dedi dan mulutnya komat-kamit membaca mantra yang tak jelas artinya apa. Beberapa saat kemudian angin mulai bertiup dan udara dingin mulai menusuk hingga ke tulang. Tercium aroma amis anyir yang sungguh membunuh indera penciuman. Dedi terbayang akan ucapan Itis tadi siang agar menahan aroma amis jika tercium terlebih lagi. Pikirannya melayang jauh ke mimpinya malam itu. Secara bersamaan muncullah sosok wanita dari pohon beringin menggunakan gaun berwarna merah. Dengan setengah wajahnya terdapat luka dan lubang menganga, serta terdapat banyak belatung yang merayap keluar masuk dari luka wanita tersebut. Sosok tersebut persis seperti dalam mimpinya. Wanita itu lalu mendekat ke arah Pak Gusti. Lalu beliau menunjuk ke arah tulang yang dililit usus tadi. Sosok tersebut lantas mengambil tulang yang dililit usus dan memakannya secara rakus. Penampakan mengerikan itu membuat Dedi mual dan hampir memutahkan isi perutnya, namun tetap ditahan. Setelah wanita melahap habis semua usus tersebut, Pak Gusti lantas menunjukkan jarinya ke arah Dedi. Dedi yang ketakutan hanya bisa mengunci mulutnya sambil menutup mata saat wanita itu mendekatinya. Sosok itu lalu berjalan mengintari Dedi. Perlahan dia berpindah ke depan Dedi dan mengelus wajah Dedi menggunakan kukunya yang hitam dan panjang. Aroma amis begitu tajam menusuk hidung. Karena tak sanggup menahannya, Dedi lantas memalingkan kepalanya dari sosok mengerikan itu. Belatung-belatung dari mulut wanita itu berjatuhan di atas kepala Dedi dan merayapi wajahnya. Tak ayal Dedi pun berteriak sekencang-kencangnya karena ketakutan sambil mengusap-ngusap wajahnya agar belatung itu menghilang. "Dedi, Dedi, Dedi, buka matamu," ujar Pak Gusti sambil memegang bau Dedi untuk menenangkannya. "Kuntilanak merah bersedia menikah denganmu. Sekarang dia sudah menunggumu di dalam." "Apa, Pak? Tapi saya takut sekali, Pak," sambung Dedi sambil menggenggam erat tangan Pak Gusti. "Tak apa, mari ku antar." Pak Gusti lantas menuntun Dedi ke dalam rumah dan membawa Dedi ke ruangan yang lain. Dedi sungguh tak menyadari ada ruangan lain di dalam rumah tersebut. "Masuklah," sahut Pak Gusti. Dengan langkah kaki yang gemetar, Dedi perlahan memasuki ruangan tersebut
Ia begitu kaget dan terperangah dengan sosok yang ada di dalamnya. Lita. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.